Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Triandini dengan NPM 101200176 dari kelas C6 Manajemen, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran dapat dilakukan dengan cara bertafakur. Bertafakur adalah suatu metode yang digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan bertafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu, serta tujuan dari bertafakur yaitu untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadikan pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal tanpa bimbingan Al-Quran adalah tertipu, serta Al-Quran tanpa akal maka akan lumpuh. Begitulah kurang lebih rumus utama dalam bertafakur. Kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan lafaz Allah. Merupakan firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang diyakini bahwa kitab ini adalah bagian penting dalam hidup umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada seluruh umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran adalah selama 23 tahun, atau tepatnya pada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, serta 74.437 kalimat. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hiro. Dan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Pada malam 17 Ramadan, surat yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq. Dengan diterimanya wahyu pertama itu, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran, yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyariatkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 193 sampai dengan 195, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Proses penulisan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran atau Rasmul Al-Quran terdiri dari 3 tahapan atau 3 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, ada masa setelah Khalifah Ur-Rasyidin. Yang pertama, ada masa Nabi Muhammad SAW. Penulisan pada masa ini ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, ada Al-Jam'u fis Sudur. Al-Jam'u fi Sudur, yaitu Rasulullah sangat menyukai wahyu.
dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Yang kedua ada al-jam'u fi sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surat sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati Nabi. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir ada pada masa setelah Khalifah Ur-Rasyidin. Adapun beberapa alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama ada menguatkan. Artinya meneguhkan atau menetapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Yang kedua ada menenangkan hati Nabi. Ketika turun wahyu, dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa keagungan dan kehebatan Al-Quran dapat membuat gunung bersujud karena takut atas firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 21. Yang ketiga yaitu menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi Muhammad kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hal-hal batil yang tidak masuk akal, seperti hari kiamat yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi Muhammad. Yang keempat, ada memudahkan untuk difahami dan dihafal. Nabi Muhammad sangat merindukan turunnya wahyu karena kerinduannya suatu ketika mengikuti bacaan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril sebelum wahyu itu selesai dibacakannya. Dan yang terakhir ada membuktikan. Membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur, dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Materi berikutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran merupakan hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Sebagai contoh, Al-Quran merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi atau dipadani oleh karya apapun. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu terbelahnya lautan, terbelahnya bulan. Yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah, yaitu seperti terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, serta tongkat menjadi ular. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air menjadi minyak. Yang keempat, adanya mukjizat terjadi karena adanya penentang, seperti Musailamah. Dan yang terakhir, seseorang yang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktiannya. Kemudian yang berikutnya ada unsur dari mukjizat. Dari definisi yang ada. Kemudian berikutnya ada unsur dari mukjizat. Yang pertama yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian, dan yang terakhir merupakan tantangan tersebut tidak mampu atau gagal untuk dilayani. Lalu ada macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi, maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan. Kemudian ada juga aspek-aspek mukjizat dari Al-Quran. Dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.